warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kami dari kelompok 5 MK Media Pembelajaran, dosen pengampu Eka Nurjana, Prodi PAI, Fakultas FAI, Universitas Pesantren Tinggi Darul Ulum. Kami akan menerangkan tentang memahami konsep dasar evaluasi pembelajaran PAI. Sebelum kami memulai presentasi, alangkah baiknya kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Ahmad Rizal Mubarak Agung Gumelar, NIM 1118015. Saya Lilis Puspandari, NIM 118012. Nama saya Khurunisa Aziza, NIM saya 1118008. Untuk pembahasan yang pertama adalah ciri-ciri media pembelajaran pendidikan agama Islam. Ciri-ciri umum yang terkandung dalam media diantara lain: yang pertama, media pendidikan memiliki pengertian fisik yang dewasa ini yang biasa disebut dengan hardware atau perangkat keras, yaitu suatu benda yang dapat didengar, dapat diraba, dan dapat dilihat oleh panca indera. Yang kedua, media pendidikan yang memiliki pengertian non-fisik yang dikenal sebagai software atau perangkat lunak, yaitu kandungan pesan yang terdapat dalam perangkat keras yang ingin disampaikan kepada peserta didik. Yang ketiga, penekanan media pendidikan visual dan audio. Dan yang keempat, media pendidikan memiliki pengertian alat bantu dan proses belajar baik dalam kelas maupun di luar kelas. Dan yang kelima, media pendidikan digunakan dalam rangka komunikasi dan interaksi antara guru dengan peserta didik. Dan yang keenam, media pendidikan dapat digunakan sebagai sarana umum atau secara massal seperti radio, komputer, TV, laboratorium. Dan yang terakhir yaitu sikap, perbuatan, organisasi, strategi, dan manajemen yang berhubungan dengan penerapan suatu ilmu. Untuk pembahasan yang kedua adalah ciri fiksatif atau fixative property. Ciri ini menggambarkan kemampuan media merekam, menyimpan, melestarikan, dan merekonstruksi suatu peristiwa atau objek. Suatu peristiwa atau objek dapat diurut dan disusun kembali dengan media seperti fotografi, video, tape, audio, disket komputer, dan film. Dengan ciri fiksatif ini, media memungkinkan untuk merekam kejadian atau objek yang terjadi pada suatu waktu tertentu ditransportasikan tanpa mengenal waktu. Misalnya, seperti peristiwa-peristiwa bersejarah yang terjadi di suatu negara, siswa dapat mempelajari bagaimana peristiwa atau kejadian tersebut terjadi melalui rekaman atau video dokumentasi tersebut dan foto-foto objek-objek tersebut, ataupun biotik atau abiotik yang unik dan harus dipelajari oleh siswa dapat dihadirkan dengan gampang di ruang kelas dengan rekaman video atau foto. Maka media ini memungkinkan suatu rekaman kejadian yang terjadi pada suatu waktu tertentu dapat dilihat kembali atau dipelajari kembali. Salah satunya LCD adalah salah satu media pembelajaran yang cocok buat siswa maupun mahasiswa. Baik, saya akan melanjutkan materi yang selanjutnya, yaitu tentang ciri manipulatif atau manipulatif property. Adalah transformasi suatu kejadian atau objek dimungkinkan karena media ini memiliki ciri manipulatif. Kejadian yang memakan waktu berhari-hari dapat disajikan kepada peserta didik dalam waktu 2 menit sampai 15 menit saja dengan teknik pengambilan gambar atau time lapse recording. Misalnya seperti siswa dapat mempelajari bagaimana proses pertumbuhan embrio dan perkembangannya di dalam kandungan ibu hanya dalam waktu 10-15 menit saja. Proses ini aslinya memakan waktu 9 bulan di dalam kandungan ibu. Dengan bantuan teknologi khusus dan proses perekaman yang kemudian dilakukan manipulasi, waktu dapat dipersingkat dengan mempercepat dengan hanya menampilkan kejadian-kejadian penting saja. Selain itu,
Bahkan proses dapat diputar balik dan diulang-ulang. Kejadian yang berlangsung cepat juga dapat diperlambat. Contoh lain seperti larva yang menjadi kepompong dan kemudian menjadi kupu-kupu dapat dipercepat dengan teknik rekaman fotografer. Di samping itu juga dapat diperlambat menayangkan kembali hasil rekaman video. Kemampuan media dari ciri manipulatif memerlukan perhatian sungguh-sungguh, karena apabila terdapat kesalahan dalam penggunaan kembali urutan kejadian atau potongan-potongan bagian yang salah, maka akan terjadi pula kesalahan penafsiran yang tentu saja akan membingungkan dan menyesatkan. Selanjutnya, saya akan jelaskan tentang ciri distributif atau distributive property, yaitu dari media memungkinkan suatu objek atau kejadian ditransformasikan melalui ruang. Dan secara bersamaan kejadian tersebut disajikan kepada peserta didik dengan stimulasi pengalaman yang relatif sama mengenai kejadian. Salah satu media atau alat distribusi yang sangat efektif dan mudah dibawa kemana-mana adalah flash disk. Selanjutnya, kriteria evaluasi media pembelajaran. Beberapa kriteria dalam mengevaluasi media pembelajaran yang perlu diperhatikan antara lain yaitu 1. Relevan dengan tujuan pendidikan atau pola pembelajaran. Yang kedua, persesuaian dengan waktu, tempat, alat-alat yang tersedia, dan tugas pendidik. Yang ketiga, penyesuaian dengan jenis kegiatan yang tercakup dalam pendidikan. Yang keempat, menarik perhatian peserta didik. Yang kelima, maksud dan tujuan dari media pembelajaran harus dapat dipahami oleh peserta didik. Yang keenam, sesuai dengan kecakapan dan pribadi pendidik yang bersangkutan. Yang ketujuh, keaktualan. Yang kedelapan, kesesuaian dengan pengalaman atau tingkat belajar yang dirumuskan dalam silabus. Yang kesembilan, kecakupan isi materi atau pesan yang ingin disampaikan. Yang nomor 10, skala dan ukuran. Yang terakhir, bebas dari bias, ras, suku, dan gender. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.